Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe ya beb, karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya, dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi buat kalian semua yang udah setia sampai saat ini sama aku, thank you ya beb ya. Jadi terima kasih selama ini udah mensupport aku sampai detik ini, dan semoga kalian itu tidak pernah bosan menonton channel aku ya beb. Nah, jadi buat kalian semoga kalian itu tetap sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya beb ya. Nah, kita hari ini akan ngebahas mengenai apa ya beb. Nah, aku tuh mau ngebahas tentang Mr. P. Nah, tepatnya judulnya itu adalah merawat Mr. P agar tidak bau. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Karena gini, yang namanya Mr. P itu terkadang ada beberapa Mr. P itu bau ya beb ya. Nah, kadang nggak sengaja gitu, setiap harinya itu beb, mereka itu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu beb. Jadi tanpa disadari itu akan membuat area Mr. P kalian itu bau dan menyengat gitu baunya beb. Jadi setelah celana dalamnya diintip sedikit, baunya itu keluar gitu kemana-mana ya beb ya. Nah, jadi mungkin kalian itu termasuk risih ya beb ya. Risihnya tuh gini, mungkin kalian malu gitu ya beb ya, dengan pasangan kalian gitu. Kalau bisa jangan sampai sih baunya itu kecium dengan pasangan kalian, jadi nggak enak ya beb ya, jadi merasa minder gitu. Jadi kalau bisa jangan seperti itu ya beb. Nah, buat kalian yang mempunyai permasalahan seperti judul thumbnail aku, nah yang harus kalian lakukan itu agar Mr. P kalian itu tidak bau adalah jangan memakai celana dalam yang ketat. Nah, kalian mesti ingat beb, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang hobi banget memakai celana dalam yang ketat. Nah, yang perlu kalian ketahui, celana dalam yang ketat itu tidak boleh dipakai. Karena apa? Karena itu membuat area Mr. P itu cepat berkeringat dan tidak mendapat hawa udara saking ketatnya, makanya dia berkeringat ya beb ya. Nah, jadi kebayangkan kalau udah berkeringat jadi lembab. Nah, terus kalau udah lembab semua basah di area Mr. P, nah itulah yang akan lama-lama menjadi bau beb. Kebayangkan kalau misalnya dari pagi sampai sore kalian memakai celana dalam seharian seperti itu, gimana nggak bau beb ya. Nah, jadi pakailah celana dalam itu yang longgar, jangan longgar banget ya. Kalau longgar banget tuh bahaya beb, terbang nanti burungnya. Dan lalu di nomor 2, kalian itu pakailah celana dalam yang bahannya itu menyerap keringat. Nah, ini sangat penting beb. Jadi kebayangkan seharian pakai celana dalam gitu, apalagi bahan yang kalian beli itu bukan bahan yang menyerap keringat, jadi ya basah gitu beb, nggak kering ya, paham ya beb ya. Jadi kalau bisa carilah bahan kayak katun gitu kan menyerap keringat beb ya, atau bahan-bahan yang lainnya, intinya bahan yang menyerap keringat gitu. Dan lalu di nomor 2, kalian yang mempunyai bulu-bulu Mr. P. Mr. P itu sebenarnya nggak punya bulu-bulu ya beb ya, kayak di tongkat ajaibnya itu mana ada bulu-bulunya. Maksudnya bulu-bulunya itu di bawah beb, di bawah tongkatnya itu kan, di agak ke atas bagian telur. Nah, itu kan ada bulu-bulunya gitu kan ya. Nah, ibaratnya begini di sekitaran sini ya beb ya. Nah, buat kalian yang hobi banget manjangin bulu-bulu kemaluan,
Nah kalau bisa nggak boleh beb, itu wajib kalian rapikan setiap bulan tuh berapa kali deh. Karena gini, kalau kalian itu tipe orang yang hobi memanjangkan bulu kemaluan, kebayang nggak di saat kalian itu ke kamar kecil, ke WC maksud aku, basah. Nah sementara bulu kalian itu lebat panjang banget. Nah jadi kalau udah basah dengan kondisi bulu seperti itu keringnya itu lama beb, dan lama-lama bisa ada bakteri ya beb ya, ada jamur-jamur karena dia itu lembab basah berjam-jam ya beb ya. Nah itu nggak boleh, jadi wajib dirapikan sebulan itu berapa kali. Dipotong aja beb, dipendekin atau digundulin juga boleh, jadi selera masing-masing ya beb ya. Lalu di nomor 4 adalah di saat kalian itu membersihkan Mr. P, misalnya kalian itu buang air kecil gitu beb ya. Nah kalau buang air kecil itu kan pasti Mr. P nya itu kan basah ya beb ya. Nah jadi kalau bisa kalian jangan langsung pakai celana beb, karena kalau kalian langsung pakai celana, nah itu nggak boleh beb, nggak dianjurkan, karena situasinya itu akan basah, celana dalam kalian basah, dan itu mengakibatkan berjam-jam dia akan tetap basah dan lembab. Nah pengap, terus bisa jadi bau ya beb ya. Nah yang betulnya itu setelah kalian keluar dari WC gitu, atau kalian membersihkan Mr. P kalian pakai air, nah yang benarnya itu kalian langsung lap dulu Mr. P nya pakai handuk atau pakai kain yang menyerap air ya beb ya. Jadi setelah kalian mengelap bagian Mr. P dengan handuk atau kain dan sudah kering, baru boleh kalian memakai celana lagi ya beb ya. Nah yang betul itu seperti itu ya. Dan lalu di nomor 5 adalah kalian itu harus sering mengganti celana dalam. Nah jadi kalau bisa beb, gini beb, kita itu kan setiap individu itu beda-beda keringatnya beb ya. Maksudnya itu bukan beda-beda keringatnya ya beb ya, sebenarnya keringatnya itu tergantung pergerakan kita. Kalau kita itu sering bergerak aktif gitu ya beb ya, terus kalian itu misalnya pekerja yang berat kayak bangunan, kayak buruh dan yang lain-lain, itu kan berat banget kerjanya. Nah otomatis kan itu banyak mengeluarkan keringat kan beb. Nah kebayangkan kalau kita banyak mengeluarkan keringat di tubuh kita, terus di bagian area kelamin kita, nah celana dalam kita otomatis pasti akan basah, pasti akan lembab. Nah kalau bisa celana dalam itu kalau udah seperti itu diganti ya beb. Jangan sampai kita pakai celana dalam itu seharian, jadi nggak boleh seperti itu beb. Jadi kalau kalian udah merasa udah basah, udah nggak nyaman gitu ya beb ya, ganti sehari 2 kali gitu. Kalau kalian merasa memang udah nggak nyaman gitu dengan celana dalam kalian gitu, ganti beb. Jadi jangan sampai seharian pakai celana dalam itu dari pagi sampai sore. Jadi kalau bisa jangan gitu ya beb. Dan lalu di nomor 6 adalah kalian itu di saat kalian buang air kecil, usahakan kalian juga harus membersihkan ujung Mr. P kalian itu dengan air. Ingat itu, karena aku yakin ada beberapa pria kalau buang air kecil, mereka itu nggak pernah basuh ujungnya itu pakai air ya beb ya. Ya pria kadang kan nggak sama kayak cewek ya beb ya. Cewek itu kalau nggak dibersihin pakai air risih gitu ya beb ya, karena kan tahu bentuk kelamin cewek itu kan nggak kayak pria ya beb ya. Nah jadi makanya pria, walaupun kalian di mana berada,
kalian wajib membersihkan area ujung Mr. Prickly itu pakai air. Dan ingat, nggak boleh pakai tisu ya beb ya. Jadi tisu itu percuma kalau kalian pakai. Setiap kalian mau pipis kalian lah pakai tisu. Enggak beb. Yang lebih bagusnya itu tetap pakai air. Dibersihin ujungnya ya beb ya. Nah, lebih bagus lagi semuanya, tongkat ajaibnya juga dikasih air beb. Jadi dia bersih dan steril gitu beb, area Mr. P-nya itu. Nah, jadi itu dulu konten aku ya beb ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Thank you beb.